Shalom, selamat pagi saudara. Saya menyapa bagi saudara di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Usia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-9. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Saudara, setinggi-tingginya langit pasti ada batasnya. Selebar-lebarnya daratan ada batasnya. Sedalam-dalamnya lautan dan samudera juga ada batasnya. Juga luasnya bumi ada batasnya, tak terkecuali dengan manusia. Ia memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat terbatas. Termasuk umur dan masa hidup pun ada batasnya. Semua hanya tinggal menunggu giliran waktu saja, seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Hal ini disadari oleh Musa. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa untuk segala sesuatu yang ada di bumi ini memang ada batasnya. Pengkhotbah pun menyatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Siapakah yang membatasi semua yang ada di bawah langit ini? Ialah Tuhan, tiada yang lain, karena Dia adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Sungguh Dia adalah Tuhan yang tiada tandingannya. Ia lebih besar dari apapun dan siapapun. Jadi jika kita menyadari bahwa segala sesuatu ada batasnya, maka kita harus yang pertama belajar bergantung penuh kepada Tuhan, percaya kepadanya dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Siapakah kita ini sehingga tidak hidup bergantung kepada Tuhan, melupakan Dia dan lebih mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan kepintaran diri sendiri? Seringkali kita merasa diri hebat, pintar, bijak, dan mampu. Ingatlah, kita ini hanyalah debu, tidak lebih daripada hembusan nafas, dan seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang, dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua adalah tidak berharap dan mengandalkan sesamanya. Ketika mengalami masalah besar atau kecil, seringkali kita berusaha mengatasinya dengan kekuatan sendiri, mencari pertolongan kepada manusia dan berharap kepadanya. Bahkan ketika mengalami jalan buntu, kita menempuh cara instan, lari kepada dukun, orang pintar, dan ilah-ilah lain. Jika kita mau selamat, jangan sekali-kali melakukan hal itu, saudara, sebab Tuhan sangat menentang orang-orang yang demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang yang mengandalkan sesamanya disebut sebagai orang yang terkutuk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal akan menerima berkat
dan segala hal yang baik dari Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Juga tidak sedikit orang yang mempercayakan hidupnya kepada harta kekayaan. Ada tertulis, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Artinya harta kekayaan dunia ini tidak bisa menolong dan menyelamatkan kita. Dan yang ketiga adalah belajar hidup takut akan Tuhan dan menghormati Dia. Orang yang takut akan Tuhan dan menghormati Dia saat sadar akan keterbatasannya. Memiliki hati yang takut akan Tuhan dan hormat melalui ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Sebab hidup kita benar-benar bergantung kepada perkataan Tuhan dan firman-Nya. Kita benar-benar tidak berkuasa menentukan jalan dan langkah hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami ya Tuhan, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.